Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini yang dimulai dari sebelum Lebaran, saya akan memulai masih Syawal. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalan karim. Minta maaf atas segala kekeliruan saya selama ini. Nah, sebelum Lebaran kemarin, sebelum Lebaran kemarin kita ada perkuliahan tentang ada membuat merisum satu video tentang pencegahan asma pada anak videonya. Nah, untuk kali ini saya akan memulai dari mendalami kita mendiskusikan tentang pendalaman tentang asma dan olahraga. Seperti dalam gambar yang ada di dalam picture ini, bahwa asma bisa diderita oleh siapa saja, baik itu atlet maupun atlet. Bahkan di gambar ini kan Anda bisa lihat sepak bola, atlet renang, dan anak-anak yang sedang berolahraga. Nah, apa itu asma? Ini harus Anda penting karena di dalam gangguan pernafasan ada banyak sekali diagnosa, gitu ya. Asma adalah suatu kelainan berupa inflamasi peradangan suatu nafas yang disebabkan hiperaktivitas bronkus, sehingga menimbulkan gejala berupa mengi, sesak nafas, rasa berat di dada, dan batuk, terutama malam atau dini hari, bersifat reversibel dan dapat diulang. Ini saya beri suatu keterangan, ya, suatu keterangan bahwa berikut adalah gambaran paru-paru. Kemudian yang tengah ini disebut dengan bronkusnya, di atas trakea. Trakea di atas ini adalah tenggorokan, gitu. Kemudian setelah trakea itu ada bronkus. Ini ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Kita punya dua bilik paru-paru, ya. Kemudian bronkus turun ke bawah, maka ada bronkiolus. Kemudian di bawah ini adalah cairan pleura. Cairan pleura dikuatkan atau supaya tidak tertekan oleh tubuh oleh tekanan, maka ada namanya diafragma di sini. Dan di bawahnya bronkiolus itu ada alveoli. Kalau COVID itu paling senang di bawah ini, di bawah paru bagian bawah, karena disinilah cairan pleura itu akan melawan COVID itu, sehingga pencairannya banyak di sini. Ini adalah gambaran tentang bahwa asma itu inflamasi saluran nafas yang disebabkan oleh hiperaktivitas dari bronkusnya.
Nanti ada beda misalnya TB paru-paru, tuberkulosis paru, dan lain sebagainya. Tapi ini bicara tentang asma. Saat bronkus itu mengalami beraktivitas, maka yang dia rasakan adalah sesek, ada rasa mengi, ada suara mengi. Ini gitu kalau kemudian Anda menggunakan stetoskop. Nah, asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Ini adalah asma. Masih gambaran tentang lung atau paru-paru. Ada dua bilik kanan, paru-paru kanan, paru-paru kiri yang disebut dengan bronkus kanan dan bronkus kiri gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada bahasanya lobus. Jadi paru-paru itu bagi tiga. Lobus kanan dan lobus kiri, masing-masing lobus itu ada atas, tengah, dan bawah. Ini adalah gambaran paru-paru kita yang seperti setengah lingkaran ini adalah diafragma. Ini seperti gambaran yang tadi untuk menguatkan bahwa di manakah letak adanya asma. Jadi asma adalah penyempitan pada bronkusnya. Ya. Apakah nanti bisa di bronkus kanan atau bronkus kiri itu berbeda. Itu nanti beda. Nah, tapi prinsipnya adalah pada bronkusnya. Nah, penyebabnya apa? Belum diketahui. Kemungkinan interaksi faktor genetik dan lingkungan. Inilah kalau gambaran yang normal, bronkusnya itu besar ya lubangnya, yang kiri itu kecil. Sehingga disebut dengan asma. Dengan sebutan lain bronkokonstriksi. Bronkusnya itu mengalami penyempitan. Lalu apa triggernya? Tadi triggernya ada bisa karena genetik ya, inflammatory faktor, juga iritasi, iritan, dan lainnya. Yang pertama, kecenderungan untuk mengembangkan alergi. Yang kedua, orang tua yang memiliki asma, yaitu genetik. Yang ketiga, infeksi saluran pernafasan tertentu selama masa kanak-kanak, sama waktu kecil ya. Yang keempat, kontak dengan beberapa alergen udara atau paparan berupa infeksi virus pada masa bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuh berkembang. Gejalanya bagaimana gejalanya? Gitu ya. Gejala atau tandanya batuk, berdahak, sesak nafas, kemudian ada suara mengi. Kalau didengar dengan tes stetoskop bisa, atau kadang malam hari kedengarannya lebih terdengar kalau itu di malam hari. Ada riwayat keluarga yang asma atau alergi. Gejala tersebut mempunyai ciri khas, ada faktor pencetus, berulang atau hilang timbul, memburuk pada malam hari, dapat reda spontan atau pengobatan.